kita buka firman Tuhan, kitab Mazmur 34 ayat 10 dan 11. Sudah ketemu, saya undang untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Silakan duduk. Inilah firman Tuhan yang menguatkan kita hari-hari ini, karena kita hidup di akhir zaman, saudara. Akhir kesusahan besar yang akan terjadi nanti. Kita akan melihat iman kita diuji terus-menerus di dunia ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, jadilah orang yang takut akan Tuhan, memiliki pribadi akan Kristus, dan kita tidak akan berkekurangan sekalipun. Firman Tuhan katakan, singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang mencari Tuhan tidak kekurangan sepun hal yang baik dalam hidupnya. Sekalipun pencobaan-pencobaan yang datang begitu banyak, tetapi tidak kekurangan cara Tuhan untuk menolong anak-anaknya. Sekalipun manusia meninggalkan kita, tapi kita tidak kekurangan suatu hal yang baik dalam hidup kita. Sekalipun orang lain menyakiti kita, tapi kita akan tetap mendapatkan hal yang baik dari Tuhan. Kenapa? Karena kita percaya akan firman Tuhan bahwa kita hidup takut akan Tuhan. Apa itu takut akan Tuhan? Artinya takut akan Tuhan adalah kita belajar berlindung kepadanya, percaya kepadanya. Kita mau nurut, kita mau taat dan setia sampai penghujung napas hidup kita. Umur hidup engkau bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu takut akan Tuhan tidak ada penawaran lain kecuali taat dan setia. Oleh sebab itu kita hari-hari bersyukur di tengah-tengah kesusahan besar. Kita masih bisa kreatif, kita masih bisa bekerja, kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk melayani Tuhan. Oleh sebab itulah yang saya percaya itu adalah kesempatan yang anugerah besar bagi kita, di mana kita mempergunakan hidup kita sehari-hari untuk memuliakan nama Tuhan. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita bekerja sehari-hari, ya kita belajar takut akan Tuhan. Dan saya mengucap syukur sebagai hambanya Tuhan selalu memelihara hidup saya sampai hari ini. Berkat Tuhan yang lain yang tidak pernah saya pikirkan dengan logika, tapi Tuhan sudah berjanji Dia tidak akan meninggalkan saya. Selalu saya klaimkan firman itu, dan berkat Tuhan selalu datang kepada saya. Saya bersyukur itu semua bukan karena kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Itulah saya bilang, kita takut akan Tuhan. Banyak cara Tuhan menolong saudara, banyak cara Tuhan memberkati saudara. Jadi hamba Tuhan tidak perlu takut kekurangan, karena akan cukup segala suatu hal yang baik. Sekalipun manusia merancangkan rancangan-rancangan yang jahat di hatinya, di pikirannya, tetapi firman Tuhan bilang apa? Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera yang terbaik yang kuberikan bagimu. Yang penting kita mau lewati bersama dengan Tuhan. Melalui apa? Kuatlah berdoa, kuatlah memuji Tuhan. Bacalah kitab-kitab Mazmur ini. Kekuatan saya berdiri di sini adalah membaca kitab-kitab Mazmur, membaca, memuji Tuhan, menyanyikan lagu-lagu pujian dalam hati kita yang paling dalam. Lagu tidak perlu yang panjang-panjang, tetapi yang melekat di hati. Lagu kidung jemaat ada, kidung baru ada. Banyak lagu-lagu kidung yang pujian-pujian yang bisa kita renungkan kebaikan Tuhan. Apalagi kita habis melewati masa prapaskah sampai Paskah, sampai hari kebangkitan Yesus Kristus. Dan nanti akan ke depannya kita akan melewati lagi hari kenaikan dan pencurahan Roh Kudus 10 hari. 10 hari doa bersama, termasuk kita bersama jemaat. Kenapa? Karena kita hari-hari ini percaya bahwa nyata kemurahan Tuhan bagi kita. Luar biasa Tuhan buat kita. Amin. Makanya hari Minggu sempatkanlah waktu ibadahmu. Jadilah jemaat setia di mana engkau dilindungi, di mana engkau didoakan, di mana engkau sudah di backup doa. Jangan menjadi jemaat yang tidak setia. GJJ, gereja jalan sana, jalan sini. GLL, gereja lari sana, lari sini. Karena Tuhan tidak akan berkati umatnya yang gerejanya lari-lari.
Tuhan tidak akan berkati umat yang gerejanya jalan-jalan. Tuhan akan berkati orang yang takut Tuhan, taat dan setia poinnya, dan melakukan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam setiap bekerja. Saat kita masak, saat kita cuci baju, kita memuji Tuhan, kita menyanyikan syukur bagi Tuhan. Apa saja lagu pujian itu akan terlintas karena Roh Kudus ada di hati kita. Bahkan ayat firman Tuhan akan diingatkan bahwa Tuhan selalu bersama kita. Kita melakukan dengan sukacita. Ada saja cara Tuhan memberkati saudara. Saya bersyukur aja. Jadi saya bilang Tuhan tuh betul-betul pelihara. Itu yang saya rasakan. Bagaimana kita manage sesuatu, Tuhan memelihara sesuatu, segala sesuatu adalah rancangan Tuhan. Makanya saya bilang, puji Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya tidak kurang tapi cukup sesuai firman Tuhan. Maka doa Bapa kami katakan, cukupkanlah kami pada hari ini. Poinnya di sini, takut akan Tuhan, taat dan setia, pegang firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Iblis itu tidak pernah suka kalau anak Tuhan sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dia akan mengecok kita. Dia akan mengganggu iman kita. Langkah pasti kita, fondasi kita hidup adalah iman. Itu gak bisa dicuri oleh siapapun, termasuk roh jahat dan iblis. Roh jahat akan iblis akan takut dan gentar ketika iman kita tak berkata, aku tetap setia kepada salib Yesus Kristus. Aku akan tetap mengiring Tuhan sekalipun banyak masalah yang kita lalui hari-hari ini. Di sini kita belajar, jadilah orang yang takut akan Tuhan, jadilah orang yang diperkenankan oleh Tuhan, sehingga segala sesuatunya seturut dengan kehendak Tuhan. Iblis bisa merongrong dari mana saja. Dia bisa lewat gosip, iri hati, kejahatan, merajalela di mana-mana. Saudara lihat berita. Seorang nenek dibunuh oleh cucunya sendiri karena meminta uang, tidak punya duit untuk beli motor untuk pacarnya. Inilah kasus hari-hari begitu nyata. Bahkan seorang anak membunuh mamanya sendiri. Ini ada di berita, saudara. Gak main-main, dunia ini begitu jahat. Apa artinya? Undanglah roh Tuhan dalam hidupmu. Jangan izinkan iblis masuk, karena celah kecil itu menimbulkan pertumpahan darah yang sangat besar. Oleh sebab itu bersyukurlah kalau hari ini kita punya jalan, kita masih sehat, kita masih bisa melakukan tugas kita dengan baik. Semua kemurahan Tuhan atas hidup saudara dan saya akan nyata di akhir zaman. Burung-burung gagak akan Tuhan kirim di akhir zaman ini untuk memberkati saudara dan saya. Yang penting lakukan saja tugas saudara dengan baik. Tuhan akan memperhitungkan jeripaya saudara, doa saudara, apa yang saudara rindukan di dalam hatimu. Manusia pura-pura tidak tahu saat kau susah. Manusia bisa menjauh darimu di saat kau tidak punya uang. Tapi carilah Tuhan, perkenanannya, mujizat akan dibukakan pintu di akhir zaman ini. Karena firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan, sampai akhir zaman. Dan firman Tuhan akan dinyatakan bagi orang-orang yang betul-betul mencari Tuhan dengan kasih setianya. Kembali lagi, takut akan Tuhan, taat dan setia menjadi poin penting dalam hidup kita. Bersyukurlah kalau kita menjadi jemaat yang taat dan setia, domba-domba kesayangan Tuhan, saudara. Semua hidup mengandalkan Tuhan. Apapun, saya percaya mendatangkan satu berkat yang luar biasa bagi kita. Kita akan merasakan di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang semakin dahsyat, aku masih dipelihara Tuhan. Aku masih diberkati Tuhan. Aku masih sehat. Aku masih melayani Tuhan. Berikan hidupmu sungguh-sungguh untuk Tuhan. Jemaat-jemaatlah yang setia. Sekali lagi, percaya karena yang menuntun kita datang ibadah bukan kedagingan kita. Daging itu lemah, saudara. Tapi Roh Kudus yang menuntun kita untuk mau rindu ibadah, ikut Tuhan Yesus. Pikul salibnya sampai kesudahannya. Itu bukan hanya perenungan Paskah, tapi sampai hari ini berlaku bagi semua umat orang percaya merayakan akan hari dari Paskah sampai kebangkitan Yesus Kristus minggu kemarin. Itu ada rema bagi kita, memikul salibnya.
setiap hari dengan tindakan kita, perbuatan kita, dan terus percaya. Makanya saya lakukan apapun, saya tetap bernyanyi, saya tetap bersukacita. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, tidak perlu dilihat orang, tapi saya tetap bernyanyi. Ada saja pujian yang Roh Kudus ingatkan untuk kita bernyanyi, untuk menguatkan kita, menghibur kita, dan memberkati kita. Inilah keadaan waktu sekarang ini. Baca di Alkitab, waktu-waktu ini adalah waktu yang sulit, waktu-waktu ini adalah waktu yang sukar, waktu ini adalah waktu akhir zaman. Tuhan akan segera datang bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Tapi kita yang masih diberi kesempatan di akhir zaman ini, Tuhan tidak pernah tinggalkan kau saat kau taat dan setia. Pertolongan Tuhan nyata. Maka firman Tuhan katakan Mazmur 121 ayat 2 apa? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa.